Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pinjol adalah usaha yang sangat meresahkan warga negara Indonesia karena di dalamnya terdapat banyak sekali penipuan-penipuan dan cyber yang bergerak dalam digitalisasi. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai detik ini, sampai sekarang ini pinjol belum juga ditutup sama OJK? Nah, kita akan bahas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Kamis ini semoga semua yang dalam pekerjaan apapun diberikan kemudahan dan kekuatan dalam menjalankan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kenapa pinjol sampai sekarang belum juga diberantas. Dan ada satu pinjol yang di tahun 2024 ini didownload oleh ratusan juta manusia yang ada di Indonesia. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubungi dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke update selanjutnya, kita akan bahas dulu berita yang pagi ini saya baca, yaitu tentang pinjol makin diminati per Januari naik sebesar 18,40%. Nah ini diambil atas survei acak ya kepada semua orang yang dijumpai, dilihat ditanya apakah kalian tahu tentang pinjol, dan mereka semua menjawab itu tahu. Dan yang lebih-lebih lagi, ada salah satu pinjol yang memang sangat diminatin di tahun 2024 ini, yaitu pinjol isi cash yang sudah di-download sebanyak ratusan juta kali. Jadi bisa dilihat ya, kalau memang sudah makin banyak penggunanya, sekalipun kita tahu update saat ini pinjol isi cash itu masih sedikit di hasil lapangannya, belum terlalu banyak, paling pun ada itu sekitar Jabodetabek. Tetapi kalau penggunanya makin banyak sendiri, tidak menutup kemungkinan pinjolnya nanti akan menghadirkan di lapangannya. Nah, jadi buat kalian semuanya yang saat ini merasa, oh iya kata si itu pinjol yang ini nggak ada di lapangannya, kata konten kreator yang itu pinjol yang ini di lapangannya belum terlalu banyak, ya udah kita download aja yang seperti ini. Jangan punya pemikiran seperti itu teman-teman ya, karena apa? Yang punya pemikiran seperti itu rata-rata anak-anak generasi Z yang usianya 19 sampai 30-an, semuanya rata-rata menggunakan pinjol karena alasan untuk gaya hedon. Nah, yang seperti itu saya tidak anjurkan sekali ya. Karena apa? Kita tahu pinjol ini emang dihadirkan di Indonesia pertama kali memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang memang tidak bisa meminjam melalui bank. Jadi buat yang seperti ini tidak bisa. Makanya sekarang itu kebanyakan orang meminta lebih baik pinjol ditutup, karena memang tujuannya tidak ada. Terlebih-lebih lagi untuk DC lapangannya luar biasa tidak tersedia. Nah, Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa pinjol ini adalah akses digitalisasi yang paling banyak penipuannya. Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umroh. Betul-betul pengawasannya harus detail. Jadi memang diminta untuk cyber segala macam, sistem segala macam itu diberlakukan sebaik-baik mungkin. Walaupun sampai detik ini masih banyak sekali data-data yang dibobol dan diperjualbelikan sehingga terjadinya peminjaman yang memang tidak pernah dilakukan oleh orang tersebut. Jadi ini banyak sekali komentar-komentar di TikTok yang mengatakan tidak pernah minjam tapi ditagih, tidak pernah download ini tapi ditagih. Banyak sekali. Sekarang itu fenomena-fenomena terbaru. Nah, di sini saya ada catat teman-teman ya. Ada beberapa alasan pinjol-pinjol itu tidak diberantas atau tidak ditutup sampai detik ini oleh OJK. Ya, karena apa? OJK melihat peminatnya makin hari makin banyak. Terlihat di berita tadi ya teman-teman ya, di awal ya, peminatnya makin banyak. Satu aplikasi saja bisa di-download ratusan juta orang. Ya, kita ketahui tahun 2023 itu yang paling tinggi adalah Aku-Laku. Semenjak Aku-Laku diblokir, semenjak Aku-Laku banyak di lapangannya, sekarang mereka beralih kepada isi cash. Update vlog saya terbaru yang kemarin yang saya bilang bahwa ada yang mengatakan sudah datangin
sama DC lapangan dari S-Pinjam. Ini menyatakan bahwa makin banyaknya orang yang galbay. Pinjol makin diminati sama dengan pinjol makin banyak yang digalbay. Otomatis mereka akan menurunkan DC lapangan. Untuk saat ini saya mengatakan untuk isi cash belum terlalu banyak DC lapangannya. Ada, tetapi hanya 1, 2, 3 di daerah tertentu. Tapi kalau penggunanya sampai ratusan juta, otomatis penggunanya melakukan pinjaman sampai miliaran atau bahkan triliunan, otomatis nantinya pinjol ini akan menurunkan DC lapangan. Itu hal yang paling mungkin terjadi. Jadi buat teman-teman semua jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan tren. Ini kemungkinan bisa karena adanya generasi Z yang kemarin mengikuti konser dari Taylor Swift yang di Singapura. Ini kemungkinan besar dari situ. Ya, jadi hati-hati sekali buat kalian semuanya, jangan ikutin gaya hedon. Nah, ke depan nanti di tahun 2024, mungkin pertengahan tahun sampai akhir tahun ataupun tahun 2025, OJK meminta P2P lending konsentrasinya kepada UMKM, khusus kepada modal usaha, tidak untuk konsumtif lagi. Nah, kita akan lihat ya beberapa alasan juga OJK belum memberantas pinjol di Indonesia sampai detik ini. Yang pertama, masyarakat Indonesia itu masih belum bisa menahan diri untuk tidak menggunakan pinjol. Benar nggak ya? Pasti sekali. Saat ini mungkin kalian bilang ya, saya alhamdulillah sudah keluar dari pinjol, saya nggak pernah lagi menggunakan pinjol. Tetapi yang namanya kebutuhan mendesak, kita sudah tidak ingin lagi meminjam kepada saudara, kita sudah tidak ingin lagi meminjam kepada tetangga. Karena apa? Itu lebih mengerikan ketimbang DC yang datang ke rumah. Bener kan ya? Akhirnya jalan satu-satunya itu adalah menggunakan pinjol. Dan yang paling sering kali dikejar adalah pinjol ilegal karena merasa tidak ada DC lapangannya, paling yang disebar datanya, paling yang diteror hanya 2 minggu. Nah, itulah kenapa baik pinjol legal ataupun pinjol ilegal belum bisa diberantas sampai detik ini atau bahkan ditutup. Ya, lanjut lagi kedua, kondisi kepepet dan ketakutan ini dimanfaatkan oleh semua pinjol, baik ilegal atau legal, untuk memperdaya kalian. Nah, ini salah satu pengakuan dari orang yang memang kepepet menggunakan pinjol. Akhirnya dia membuka HP dan keluarlah itu iklan dari pinjol ilegal. Waktu itu emang belum ngecek, saya belum tahu pasti ya ilegal atau legalnya, karena waktu itu saya kepepet banget, jadi saya nyari di handphone, tiba-tiba ada iklan dan iklan itu muncul, saya coba ternyata berhasil gitu. Berhasilnya proses pencairannya berapa lama itu Mas Den? Itu prosesnya ya kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Kalau kalian membuka vlog saya, setiap vlog saya itu selalu banyak sekali iklan pinjol. Jadi hati-hati, mungkin kalian yang pusing gara-gara ditekan sama pinjol, DC lapangannya mau datang ke rumah, akhirnya ketekan iklan yang ada di vlog-vlog YouTube saya. Nah, kalau yang modelnya seperti itu, belum ngisi data, belum ini itu, berarti bisa dipastikan pinjolnya ilegal. Dan lagi kalau misalnya kalian mendapatkan tenor dari pinjol legal yang hanya 7 harian, 14 harian, berarti kalau seandainya nggak bisa dibayarkan masih tergolong aman, belum masuk ke dalam slick OJK. Karena ketentuan dari OJK untuk pinjol yang masuk ke dalam slick OJK itu dengan tenor 30 hari, kecuali itu adalah pinjol Shopee, Akulaku, Samir. Ya, pinjol-pinjol itu langsung memasukkan ke dalam slick OJK sekalipun nilainya kecil dan tenornya rendah. Ya, itu yang paling banyak diinformasikan kepada saya. Oke, yang ketiga lagi, OJK belum mampu menindaklanjuti secara tegas untuk hukuman para pinjol ini. Nah, ini benar sekali ya, ini diakui oleh para pengguna pinjol bahwa memang OJK sendiri belum memberikan tindakan tegas untuk semua para pemain-pemain pinjol ilegal maupun pinjol legal. Kita lihat di POJK nomor 77 tahun 2016 misalkan, itu disebutkan bahwa kalau pinjolnya itu ilegal, maka OJK tidak bertanggung jawab. Nah, ini ada gap, padahal pinjol itu sudah fakta di masyarakat. Yeah. Nah, kalau otoritas jasa keuangan juga bertanggung jawab, bahkan ada beberapa pelaku yang kemudian dilapor ke polisi. Yeah. Pihak oknum saya kira di kepolisian bilang ya salah Anda sendiri, kenapa Anda berhutang.
Kenapa Anda mau berhutang kalau Kenapa Anda tidak Anda sanggup pinjol bayar? ilegal gitu? Pinjol Iya, ilegal. iya, iya. Ya kalau Anda nggak bisa bayar, nggak. Jadi masyarakat ini tidak punya satu solusi pilihan, konkret saat iya. ini. Oh, oke. Oleh karena itu, saya kira ini saatnya ya teman-teman saya yang ada di OJK dan di berbagai instansi pemerintah, ya memikirkan ada solusi nggak? Dibandingkan hanya berlepas tangan saja, Anda pinjol ilegal, kami nggak bertanggung jawab. Ya terus kami ngadunya Tapi itu cuci tangan nggak sih? Nah, seperti itu pernyataan teman-teman ya. Jadi, jalan satu-satunya, kita sudah lapor kepada OJK tetapi jawabannya percuma. Kita sudah lapor kepada API, jawabannya juga percuma. Dan kita sudah lapor kepada polisi dan tindakannya juga percuma. Jadi jalan satu-satunya adalah Galbay Nasional. Ingat saja hukum ekonomi, semakin tidak ada orang yang meminati suatu barang tersebut, maka barang tersebut akan menghilang dengan sendirinya di peredaran. Ya, jadi buat kita semua, ayo teman-teman ya, tahan diri kalian untuk tidak menggunakan pinjol. Karena alasan satu-satunya dari OJK tidak memberantas pinjol di Indonesia adalah masyarakat Indonesia yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan pinjol. Perlu teman-teman ketahui ya, di Cina sendiri itu sudah menekan angka perusahaan pinjol yang ada di Cina. Nah, Presiden Cina sendiri memang sangat memberikan undang-undang yang secara tegas mengatakan bahwa setiap pinjol yang masih bermain dengan bunga, maka hukumannya seperti ini. Akhirnya, sekarang ini sudah banyak pinjol-pinjol yang runtuh. Nah, di Indonesia sendiri kita tahu memang bunga di tahun 2024 itu sudah mulai turun. Tapi di lapangan kenyataannya bunganya makin gede-gedean. Karena apa? Adanya biaya ini itu yang memang tidak dijelaskan di awal. Nah, ini menunjukkan bahwa OJK tidak tegas dengan yang namanya pinjol. OJK tidak tegas dengan peraturan yang sudah mereka berikan, dan OJK tidak bisa melaksanakan semua surat edaran udaran yang mereka sudah keluarkan. Jadi buat teman-teman semuanya, Galbay adalah jalan satu-satu. Ayo buat kalian semuanya yang sekarang masih Galbay di banyak aplikasi, terutama generasi Z yang sampai 20-an pinjol. Ayo berhenti dulu sejenak untuk tidak menggunakan pinjol. Pergunakan uang kalian sebaik-baiknya. Perbaiki ekonomi kalian sampai nantinya bisa kalian lunasi satu persatu, atau kalian bisa memperbaiki hidup kalian dulu, entah sampai kapan baru kalian bisa melunasi. Yang penting jalan satu-satunya adalah untuk berhenti sekarang juga. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Semoga menjadi manfaat dan menjadi mood booster serta mengubah pola pikir kalian semuanya untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.